Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Putri Merlin dengan NIM 18231061. Baiklah, saya salah satu mahasiswa penerima manfaat beasiswa Cendekia Basnas dari Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku biografi dari Bapak Yohanes Surya untuk presentasi akhir beasiswa Cendekia Basnas dengan ibu pembina kami, Ibu Fitriasih. Baik, saya akan membahas 4 topik di sini. Yang pertama yaitu identitas, lalu masa lalu dan mimpinya, prestasi dan karyanya, serta asas metakung dan metode gasing. Nah, alasan saya mengambil buku ini karena buku ini sudah pertama saya baca di awal pas saya SMA, dan saya salut dengan Bapak ini bisa termotivasi untuk menjadi orang yang bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, Bapak ini bernama Yohanes Surya yang lahir di Jakarta tanggal 6 November tahun 1963. Nah, untuk pendidikannya sendiri dari tahun 1968 sampai 1974, Bapak ini sekolah di SD Pulau Gadung Petang 2 Jakarta Timur. Lalu melanjutkan SMP pada tahun 74 sampai 1977 di SMP 90 Jakarta. Nah, selanjutnya tahun 1977 sampai 1981, Bapak ini melanjutkan SMA di SMA 12 Jakarta. Nah, untuk tahun 1981 sampai 1986, Bapak ini kuliah di jurusan Fisika FMIPA UI dengan gelar Dr. Handes. Nah, tahun 1988 sampai 1990, Bapak ini termasuk Physics Debt College of William and Mary USA dengan gelar MSc. Dia kuliah di S2 di Departemen College of William and Mary di Amerika Serikat. Nah, tahun 90 sampai 94, Bapak ini juga menyelesaikan S3-nya di Fisik Departemen di kampusnya yang sama dengan gelar PhD dengan predikat cum laude. Nah, sangat banyak sekali pendidikan yang Bapak tempuh ini sampai mendapatkan gelar doktornya. Nah, untuk pengalaman kerjanya sendiri, Bapak ini sudah sangat berpengalaman kerja. Nah, untuk itu saya sedikit meringkas pengalaman kerja Bapak ini. Nah, Bapak ini setelah tamat SMA 1986 sampai 1988, maksud saya tamat S1 tahun 1986 sampai 1988, Bapak ini berprofesi sebagai guru fisika di SMAK 1 Pintu Air. Nah, di tahun 1988 sampai 1989, Bapak ini sebagai teaching assistant fisik di kampusnya di Amerika tersebut. Dan Bapak ini juga di tahun 1989 sampai 1933 menjadi research assistant di kampusnya. Dan Bapak ini juga pemimpin pusat pelatihan tim Olimpiade Fisika Indonesia Karawaci sejak ikut Olimpiade Fisika Internasional. Nah, sampai sekarang tahun 2013 Bapak ini sebagai pendiri Universitas Surya. Nah, dengan pengalaman kerja yang banyak di kampusnya di Amerika Serikat, jadi Bapak ini sudah mendapatkan green card atau kartu untuk bisa tinggal di Amerika dan bisa bekerja di Amerika. Tetapi Bapak ini lebih memilih untuk pulang ke Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Internasional. Nah, dari itu saya sangat bangga dengan Bapak ini dan termotivasi untuk selalu cinta tanah air. Nah,
Bapak ini menjadi pimpinan pusat tim Olimpiade Fisika Indonesia atau yang disingkat dengan TOFI. Nah, untuk masa lalunya, Bapak ini selepas SMA, ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan. Ayahnya hanya seorang pensiunan yang mempunyai warung kecil di Pulau Kambing, Jakarta Timur. Nah, beliau ini 7 bersaudara, tetapi hanya beliau yang berkuliah. Untuk keenam kakaknya tidak kuliah. Beliau kuliah di UI dengan lulus predikat sangat memuaskan. Walaupun dengan predikat sangat memuaskan, dia merasa masa kuliahnya itu tak semanis di SMA. Kenapa? Karena beliau mengatakan di perkuliahan cuma ketemu dengan guru saja. Nah, dan yang membuat dia suka terhadap fisika itu dari gurunya. Gurunya ini dapat menghubungkan berbagai gejala fisika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa berpedoman ke sini untuk bisa, kita kan sebagai calon guru nih, jadi kita bisa berpedoman. Jadi dari sini kita bisa berpedoman untuk mengajarkan bagaimana caranya kita mengajarkan tuh berhubungan dengan apa yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari, karena itu lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Dia sudah melihat kenyataannya begini, jadi dia teringat apa yang kita jelaskan. Nah, beliau ini sempat bekerja selama 2 tahun seperti yang saya jelaskan tadi, di SMA kelas 1 tadi, dan pada tahun 1988 beliau mendapatkan beasiswa S2 di College of William and Mary di Amerika Serikat. Nah, dia bermimpi pada tahun 2020 ini dia akan mendapatkan Indonesia akan mendapatkan Nobel untuk fisika atau bidang sains lainnya. Nah, dengan mimpinya itu dia bertekad untuk mewujudkannya dengan cara para peserta lulusan TOFI dicarikan beasiswa di Amerika Serikat. Nah, para peserta yang kuliah tersebut kemudian dibimbing oleh tokoh yang telah meraih Nobel. Nah, sehingga pemikirannya itu bisa menular, dan akhirnya karya ilmiah yang dihasilkan pun tidak sembarangan atau kacangan dan berpotensi meraih Nobel di kemudian hari. Nah, untuk prestasinya sangat banyak, sangat sulit untuk dijelaskan satu-satu. Jadi untuk ringkasannya saya membuat prestasi Bapak ini membuat Indonesia menang Olimpiade Fisika IPHO. Ini merupakan salah satu mimpinya untuk mewujudkan Indonesia menang di Olimpiade. Total medali yang dibawa pulang yaitu 54 emas, 33 perak, dan 42 perunggu. Itu dari tahun 1993 sampai 2007. Nah, beliau ini seorang penulis bestseller tercepat di Indonesia. Dengan itu buku Mes Takung. Nah, beliau ini juga dapat penghargaan Lencana Satya Wirakarya dari Presiden RI, yaitu pada saat masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, penghargaan kreativitas di tahun 2005 dari Yayasan Pengembangan Kreativitas. Nah, Bapak ini sangat banyak sekali potensinya ya, selain juga sebagai tim Olimpiade dan juga sebagai penulis. Nah, sebagai juga Bapak ini sangat kreatif gitu. Jadi saya sangat termotivasi dari Bapak ini. Nah, Bapak ini telah berkarya berkarya dengan 52 publikasi ilmiahnya dan 64 makalah yang diseminarkan, ada 68 artikel fisika di majalah dan koran, 28 judul buku, 29 prestasi yang membanggakan dan mengharumkan bangsa yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, selanjutnya itu Bapak ini mencetuskan asas Mestakung. Mestakung itu adalah semesta mendukung. Nah, semesta mendukung ini merupakan hukum alam di mana kondisi suatu individu atau kelompok berada pada
kondisi kritis, maka semesta dalam hal ini sel-sel tubuh, lingkungan, dan segala sesuatu di sekitar kita akan mendukung untuk dia keluar dari kondisi kritis. Nah, dapat saya simpulkan seperti ini. Nah, jika kita ingin bertekad dalam kondisi apapun, pasti akan ada cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berikhtiar dan berusaha untuk bisa mencapai tujuannya. Maka dari situ Allah membantu dengan alam semesta mendukung kita. Nah, hukum mestakung yang disingkat dengan kri langkung atau kritis, langka, dan tekun. Nah, dalam setiap kondisi kritis ada jalan keluar. Nah, ketika seorang melangkah, ia akan melihat jalan keluar. Nah, ketika seorang tekun melangkah, maka ia akan mengalami mestakung. Nah, cerita sederhananya seperti ini. Nah, jika kita merasa di suatu kondisi itu kritis, pasti dalam situasi apapun pasti ada jalan keluarnya jika kita berusaha. Nah, ketika kita sudah berusaha dan pelan-pelan kita melangkah untuk mencapai tujuannya, maka kita akan melihat jalan keluarnya. Nah, ketika kita sudah tekun menjalani hal yang kita perbuat tadi dengan rajin dan tekun, maka kita akan mengalami mestakung ini, yaitu yang mana semesta akan mendukung apa yang kita perbuat. Nah, selain itu juga Bapak ini juga mencetuskan metode gasing. Nah, metode gasing ini adalah suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah lebih langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asyik, dan menyenangkan. Nah, kunci metode gasing ini adalah proses langkah demi langkah yang disusun sedemikian rupa sehingga penguasaan materi dibangun dari pemahaman materi sebelumnya. Nah, hal yang membuat metode gasing ini istimewa ada beberapa. Yang pertama itu menembus segala dimensi umur. Metode gasing tidak hanya cocok dipelajari anak-anak, juga orang dewasa. Nah, selalu diawali konkret, bukan abstrak, sehingga mudah dimengerti. Nah, metode gasing ini selalu diawali dengan konkret atau yang asli atau yang nyata, bukan abstrak, yang membuat siswa itu kebanyakan berpikir untuk memahami apa yang dibicarakan. Sehingga dengan metode yang konkret ini dapat mudah dimengerti. Nah, di metode gasing ini juga ada menghitung cepat, tambah kali, kurang bagi tanpa alat. Nah, di yang keempat itu menghitung dengan mencongak, sehingga anak-anak harus membayangkan hasil-hasil yang telah dihitung. Hal ini akan memacu kerja otak kanan dan banyaknya imajinasi anak-anak akan lebih kreatif. Nah, ini juga dapat meningkatkan IQ, mengerjakan soal-soal matematika gasing, terbukti kecerdasan intelektualnya semakin meningkat. Nah, juga dapat meningkatkan IQ anak-anak akan lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Serta juga meningkatkan IQ, punya daya juang dan tinggi. Nah, untuk psikomotoriknya juga meningkat karena mengerjakan soal-soal matematika memacu keterampilan tangan. Dan untuk seluruh materi matematika gasing sesuai kurikulum sekolah. Dan untuk efisien waktunya hanya butuh 6 bulan menyelesaikan seluruh materi SD 6 tahun. Nah, bisa dibayangkan kan metode gasing ini dapat dipahami dengan cepat dan juga dapat hanya sedikit membutuhkan waktu untuk memahaminya. Dan metode gasing ini juga dapat mengurangi kepikunan dan dapat meningkatkan kesehatan. Nah, itulah presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.